Pas ditanya, kedua orang itu cuman bilang namanya yang satu Supri, yang satu namanya Hadi. Pas ditanya yang lain, itu kayak diem doang. Bener-bener kayak nggak ramah lah kalau menurut Harry. Nah, karena ada nisannya, si Harry ini penasaran sebetulnya ini siapa sih yang meninggal. Pas dia lihat nisannya, kaget lah di situ karena namanya Supri dan Hadi. Lah, ini maksudnya gimana? Dia merinding di situ. Lalu dia lihat juga kedua orang tersebut udah cuman diem doang, nggak nanggepin si Harry. Mukanya pucet lagi. Dan tadi pas salaman nama itu juga dingin. Nah, daripada kenapa-kenapa nih, Harry mending balik aja dah ke rumah perkebunan karet. Tidurlah Harry di malam itu. Keesokan harinya, nah mereka harus beli sembako nih sama si Wahyu untuk keperluan di rumah. Berangkatlah tuh mereka ke kota. Nah di situ mereka ngobrol-ngobrol kelamaan. Akhirnya mereka pulang malam-malam tuh. Nah menyusuri perkebunan karet yang memang hutan dengan segala macam suara isinya, tiba-tiba aja motor mereka mogok. Nah, Wahyu coba bener-benerin tuh motornya, tapi nggak nyala-nyala. Akhirnya Harry duduk dulu lah tuh, karena memang udah lumayan capek. Nah, ketika duduk itulah si Harry ngeliat kayak ada bayangan hitam, tapi lagi bawa keranda. Lama-lama bayangan itu kayak berbentuk orang pakai jubah hitam dan membawa keranda. Di situ Harry sama Wahyu kayak lihat-lihatan, lah ini siapa ya? Dan siapa yang meninggal malam-malam? Sampai akhirnya di satu tikungan, ternyata si Harry dan Wahyu sudah tidak melihat jubah-jubah hitam tersebut. Nah, lucunya, pas Wahyu coba-coba nyalain motor setelah si jubah-jubah hitam itu lewat, motornya nyala dong. Akhirnya mereka balik lagi ke rumah perkebunan karet. Gangguan nggak berhenti nih, sampai ketika Om Harry dan Wahyu itu lagi istirahat di luar, mereka tiba-tiba nyium ada bau kentang. Nah, ini siapa yang masak kentang? Ditanya sama gitu ke Om Wahyu, lalu si Om Wahyu tuh jawab, iya ya bau kentang pak, udah lebih baik kita masuk aja dah. Om Wahyu tuh nggak bilang apa-apa ya, intinya udah kita masuk aja. Nah akhirnya Om Harry sama Om Wahyu kan kamarnya pisah tuh, masuklah kamar masing-masing. Nah pas tidur di malam itulah Om Harry mendengar kayak ada suara krek, krek, krek. Ini suara apaan ya? Hewan kali, tapi kadang suaranya itu mendekat lalu menjauh. Krek, krek, krek. Jadi suaranya tuh kayak logam lagi dibenturin lah, kurang lebih kayak begitu suaranya. Karena penasaran, Om Harry cobalah tuh buka pintu kamarnya. Nah, pas dilihat ternyata dari sumber suara, ini kan udah lumayan gelap. Ada satu sosok mirip pocong, dan pocong itu nggak berdiri, melainkan lagi goyang-goyangin kepalanya. Di situ Om Harry keringat dingin, dia langsung tutup pintu karena ini pertama kali dia lihat ada pocong. Dan suara itu pun masih ada sampai pagi hari pun tiba.